ada yang dikatakan sebagai current asset atau bisa juga dikatakan sebagai aset lancar. Lalu, klasifikasi yang kedua adalah non-current asset atau dikatakan sebagai aset tidak lancar. Perbedaannya apa? Hai, kembali lagi dengan Miss Lintang. Kita masuk pada materi di video kali ini, di mana kita akan mengenal jenis akun dalam akuntansi. Di video sebelumnya sudah sempat saya bahas terkait dengan elemen-elemen apa saja sih yang ada di dalam akuntansi. Nah, untuk sekarang kita akan lebih berfokus di akun-akunnya ya yang ada di dalam akuntansi. Sekarang kita masuk ke elemen yang pertama, yaitu aset atau harta. Berdasarkan peraturan standar akuntansi yang terbaru, aset atau harta ini diklasifikasi menjadi dua. Ada yang dikatakan sebagai current asset atau bisa juga dikatakan sebagai aset lancar. Lalu, klasifikasi yang kedua adalah non-current asset atau dikatakan sebagai aset tidak lancar. Perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama adalah dilihat dari sisi liquidnya. Liquid di sini maksudnya adalah secepat dan semudah apa suatu aset itu bisa ditunaikan. Ditunaikan tuh maksudnya menjadi bentuk cash ya. Nah, kalau current asset itu biasanya jangkanya jangka pendek. Jadi mungkin bisa dikatakan kurang dari 1 tahun. Tapi kalau aset tidak lancar atau non-current asset itu adalah lebih dari 1 tahun atau bisa juga dikatakan sebagai aset jangka panjang ya. Sementara kalau current asset tuh aset jangka pendek. Jadi kalau seperti ini kita bisa lihat bahwa yang lebih liquid itu adalah current asset. Sementara non-current asset itu dianggap kurang liquid. Maka dari itu, anggota dari non-current asset biasanya itu adalah fixed asset atau aset tetap. Lalu kemudian ada juga long term investment, investasi jangka panjang. Dan yang terakhir itu adalah intangible asset atau aset-aset yang tidak berwujud. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah dari sisi current asset. Seperti yang tadi saya bahas bahwa current asset ini adalah aset-aset yang dianggap liquid oleh perusahaan atau istilahnya bisa lebih cepat ditunaikan untuk bisa menghasilkan cash. Maka cash sendiri itu atau uang tunai itu akan masuk ke klasifikasi current asset. Yang kedua adalah short term investment. Jadi investasi jangka pendek. Lalu kemudian ada istilah juga yang namanya piutang lancar. Piutang lancar di sini atau account receivable maksudnya adalah jenis piutang-piutang yang tidak ada bukti nota tertulisnya. Sementara yang ada nota tertulisnya itu dikatakan piutang wesel atau notes receivable. Ini saya padu-padankan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, notes receivable ini karena dia sebetulnya ada catatan tertulisnya atau ada kontrak perjanjian tertulisnya, jadi notes receivable ini juga bisa nanti diklasifikasikan sebagai non-current asset jika jangka waktunya lebih lama daripada satu periode akuntansi tersebut. Oke, lalu kemudian ada inventory atau persediaan barang dan kemudian ada supplies atau perlengkapan. Bedanya apa? Bedanya antara supplies dengan inventory adalah kalau supplies biasanya perlengkapan-perlengkapan yang dipakai untuk kegiatan perusahaan, kegiatan operasionalnya perusahaan. Contoh, mereka perlu ngeprint bukti faktur atau bukti penjualannya mereka. Maka mereka perlu kertas. Kertas tersebut akan dicatat sebagai supplies. Atau misalnya alat tulis kantor. Alat tulis kantor juga akan dikatakan sebagai supplies. Sementara kalau inventory adalah barang yang ditujukan untuk dijual ya. Jadi inventory ini akan dijual ke konsumen atau ke pelanggan dari perusahaan tersebut. Itu bedanya ya. Jadi inventory ditujukan untuk dijual, sementara supplies itu ditujukan untuk dipakai sendiri oleh perusahaan. Di sini juga ada yang merupakan prepaid ya. Di sini saya contohkan ada 3 prepaid, prepaid insurance, prepaid train, and prepaid advertisement atau beban-beban yang intinya adalah dibayar di muka. Beban-beban yang dibayar di muka berarti misalnya asuransi jatuh temponya tiap bulan nih, tapi biar perusahaan nggak pusing dia bayar untuk 1 tahun. Sewa sebetulnya bisa bayar bulanan, hanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk sewa 1 tahun.
Advertisement pun juga sama, seperti itu konsepnya. Jadi intinya adalah semua yang dibayarkan di awal, tapi perusahaan belum merasakan manfaatnya. Jadi sesuai ya dengan konteks definisi dari aset, di mana dia akan dimanfaatkan di masa datang. Nah, selama ini belum dimanfaatkan atau baru akan dimanfaatkan di masa datang, maka bisa kita akui sebagai aset. Kita lanjut ke yang non-current asset. Kalau untuk non-current asset, berarti aset-aset yang dianggap tingkat likuiditasnya lebih rendah lah ya, dibandingkan dengan aset yang diklasifikasikan sebagai current asset. Kalau non-current asset, bukan berarti tidak liquid ya teman-teman, hanya tingkat likuiditasnya lebih rendah. Jadi istilahnya kalau misal kita mau jual tuh perlu waktu lama lah istilahnya untuk bisa dapatkan uang tunainya. Oke, kita akan lihat dari sisi fixed assetnya dulu. Kalau misalnya dari sisi fixed asset, di sini mudahnya nih ya teman-teman, ada tanah, di atas tanah ada gedung, lalu kemudian di dalam gedung ada equipment, dan di luar gedung ada vehicle. Ya, itu sebetulnya mudahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari terkait dengan fixed asset, ya ini ya kurang lebih ya gambarannya biar langsung tergambar nih, oh ternyata fixed asset tuh seperti itu. Di sini kalau teman-teman perhatikan itu selalu ada istilah accumulated depreciation. Hanya land yang tidak memiliki nilai accumulated depreciation. Maksudnya gimana? Karena fixed asset itu kan dipakai lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Ya, dipakai untuk jangka waktu yang cukup panjang. Selama jangka waktu yang panjang itu pastinya akan ada keusangan yang terjadi. Jadi keusangan tuh gimana sih? Misalnya rumah tuh jadi kurang bagus catnya gitu kan ya. Gedung kurang bagus catnya, atau mungkin tegelnya perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Kalau misalnya peralatan mungkin tiba-tiba misalnya komputer sistemnya perlu diupdate atau udah out of date sehingga tidak bisa digunakan lagi dan perlu diganti baru dan lain sebagainya. Jadi ada pengurangan nilai dari si suatu aset ini. Itu perlu diterjemahkan dalam bentuk uang. Jadi kira-kira berapa tuh nilai pengurangannya, nanti akan ada estimasinya. Nah, ini lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di penyesuaian bagian penyusutan aset tetap ya teman-teman. Untuk gedung, untuk peralatan dan untuk kendaraan itu akan mengalami yang namanya depresiasi atau keusangan tadi, karena nilainya dia akan menurun, nilai dari barangnya ya teman-teman akan menurun. Sementara kalau kita lihat dari land atau tanah ini tidak akan pernah mengalami yang namanya penyusutan. Alasannya apa? Karena tanah semakin langka. Jadi kita akan masuk ke konsep ekonomi ya, scarcity atau kelangkaan. Kalau ada sesuatu yang langka, makin lama makin langka, berarti nggak mungkin nilainya turun. Nilainya akan semakin naik. Nah, itu yang terjadi pada tanah. Lalu kemudian akan timbul pertanyaan lagi, kenapa kok kalau kita lihat properti kok harganya makin naik? Properti itu dijual sepaket biasanya antara tanah dengan bangunannya, ya kan? Karena ada komponen tanahnya, jadi sebetulnya nilai tanahnya itu yang semakin naik. Walaupun ada juga properti yang kita beli hanya tanahnya saja ya, tanah kosong, bisa juga. Nah, ini kita bahas yang sepaket antara tanah dengan bangunannya. Karena sepaket dan di mana tanah itu nilainya tidak menyusut, melainkan nilainya semakin naik, itulah yang mengakibatkan harga properti semakin mahal. Oke, nah lalu kemudian kita bahas kalau long term investment tuh investasi jangka panjang ya, kayak misalnya beli saham, obligasi, itu dibeli untuk kontrak jangka panjang. Untuk yang aset tidak berwujud, kita akan bahas ada goodwill, patent, copyright, sama trademark. Goodwill, jadi ternyata perusahaan itu memiliki nilai goodwill atau nilai nama baik atau nilai citra perusahaan yang diterjemahkan dalam bentuk uang. Biasanya terjadi kapan sih? Terjadinya kalau ada proses listing. Jadi kalau misalnya ada proses listing di perusahaan, biasanya nanti akan ada dua nilai. Nilai perusahaan yang dilihat dari sisi market atau pasar, dan nilai perusahaan asli ya, nilai aset perusahaannya berapa. Biasanya akan ada selisih nih, misalnya nilai aset perusahaan itu cuma 1M. Hanya saja nilai perusahaan di mata masyarakat atau citra perusahaan itu bisa mencapai di 4M. Berarti ada selisih kan?
selisih 3M. Nah, selisih 3M ini yang kita akui sebagai goodwill. Lalu kemudian paten. Paten di sini adalah pengukuhan yang dilakukan oleh perusahaan karena dia sudah berhasil menemukan sebuah inovasi baru atas suatu produk. Nah, biasanya penemuan inilah yang nantinya akan dipatenkan sehingga perusahaan lain tidak bisa menggunakan penemuan yang sama. Jadi perlu melakukan inovasi yang berbeda. Sementara kalau untuk copyright ini adalah pengukuhan atas karya original. Karya-karyanya tuh seperti apa sih? Karya-karyanya bisa berupa literatur, musik, seni, arsitektur, software, koreografi, itu hak cipta. Sementara kalau trademark berarti merek dagangnya yang didaftarkan. Untuk aset tidak berwujud ini bisa diterjemahkan nilainya dalam bentuk uang. Biasanya nanti akan ada jasa penilai yang akan melakukan penilaian terhadap aset-aset yang tidak berwujud. Kita kembali sedikit ya sebelum kelupaan di bagian fixed asset tadi. Untuk nilai akumulasi depresiasi ini sifatnya adalah kontra dari aset ya teman-teman. Jadi kalau aset tadi kita lihat saldo normalnya ada di sisi debit, jadi kalau bertambah dia ada di sisi debit. Sementara kalau accumulated depreciation ini kalau bertambah dia akan diletakkan di sisi kredit. Jadi sifatnya dia adalah kalau muncul nih accumulated depreciation-nya, dia akan mengurangi nilai aset. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk aset tidak berwujud ini juga sebetulnya ada nilai penyusutannya, disebut sebagai amortisasi. Amortisasinya ini kita akan masukkan juga sebagai kontra dari aset. Oke, untuk pengenalan akun part 1 kita berhenti di aset dulu ya teman-teman. Nanti simak video selanjutnya tentang akun-akun yang lain ya. Bye!